Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Haji, saya pengen jadi affiliate TikTok yang sukses Pak Haji. bisa. Berarti kan kalau jadi affiliate kan berarti mbaknya wajahnya dilihat sama pemirsa kan? Bisa Enggak. ya, bisa tidak Pak Haji? Maunya dilihat apa enggak? Bisa ya, bisa tidak Pak Haji? Tergantung video yang mau dibuat itu. Oh iya. Jadi mbaknya kalau mau ngetik, tangannya ngeremes dulu alat kelamin baru ngetik. Tanya deh, yuk ayo bos, sini bos. Coba mbaknya lihat deh. Kenapa YouTube-nya RD kuat, besar? Penontonnya banyak. Bahkan kita ada namanya yang baru tuh, langsung pemirsanya kalau TikTok, waduh banyak. Gak taunya yang ngeliput itu mbak, jari-jarinya deh. Pas mau bikin video dipegang Remes gitu. dulu. Remes, jangan langsung ditaruh ke hidung. Langsung masuk UGD. Habis remes langsung ngetik. Jadi kalau habis ngeremes langsung ketik. Jangan ngeremes langsung masuk UGD. Aduh. Jangan ya. Set. Lagi. Sekali aja. Sekali. Nanti kalau udah naik terus naik. Banyak kok contohnya. Terus apa lagi? Pengen jual rumah Pak Haji. Jual rumah. Kenapa rumahnya dijual? Rumah adik saya kan di Lampung. Nah di sini punya 2 rumah yang saya kelola gitu Pak Haji. Salah satu. Kenapa mbaknya nggak beli aja jadi milik mbaknya? Duitnya belum punya Pak Haji. Kan ada ilmu RDAY nih. Kita lagi bikin sayembara. Paksain sholat tobat 18 kali sholat tobat sehari. 18 kali berarti 36 rakaat ya Pak Haji. Sehari. Nah, bebas. Kalau sholat tobat kan mau sholat jam berapa aja boleh. Kecuali kalau sholat jenazah mesti ada mayatnya dulu. Kalau nggak ada mayatnya boleh gak sholat jenazah? Hah? Nggak boleh. Sholat duha ada waktunya duha. Sholat tahajud ada waktunya tahajud. Kalau ini nggak, bebas. Mau jam berapa aja. Nah mau saya, bapak dan ibu nih sholat tobat. Coba praktekin. Pak Haji udah ada belum sih yang praktekin ilmunya sholat tobat yang terkabul? Ada. Orang terkenal di Indonesia, penulis buku Magnet Rezeki. Siapa namanya? Ustaz Nasrullah. Iya, dia meraktekin. Nah, Bapak dan Ibu, dasarnya ada gak sih? Ada di Al-Quran. Sholat Nuh ayat 10, 11, 12. Ini ilmu gurunya siapa sih? Ada. Allah Subhanahu wa Ta'ala kan dia tulis di surat Nuh. Kalau kamu mau kaya raya tajir melintir, datanglah kepadaku kata Allah. Mohon ampun. Nah itu ayatnya. Ada sih panjangannya. Nanti Bapak dan Ibu bisa lihat. Nah maunya saya, coba Bapak dan Ibu pakai ini. Cairnya kapan Pak Haji? Kalau bisa minggu ini, seminggu aja jangan lama-lama. Udah ada belum Pak Haji yang terkabul? Udah ada 2 orang. Masa segini banyaknya belum ada? Ini udah ada 2 orang. Nah, saya main pinggiran. Jadi Allah kasih cair 10 miliar, saya ngasih bonus 1 miliar. Plus, saya kasih bonus kita liburan ke Dubai. Tapi tadi malam sama kemarin malam usul, boleh gak Pak Haji kalau dari Dubai kita umroh bareng? Ya udah kita umroh. Jadi nanti kita umroh bareng-bareng. Tawaf bareng-bareng. Sa'i bareng-bareng. Gitu. Apa Pak Haji nggak rugi? Enggak lah. Kan kita juga lagi cari tumbal.
Nah, mau saya, kalau sampai seminggu ini nggak cair, Bapak dan Ibu coba evaluasi. Yang mana yang dominan dari 18 ini ya? Oh, saya suka gundah. Oh, saya suka gelisah. Oh, kita suka murung. Saya suka sedih, suka ngeluh. Berarti 5. Nah, 5 item ini kita paksain satu item gundah sholat tobatnya 10 kali. 20 Jadi rakaat ya Pak Haji berarti. ya, 20 rakaat ya berarti. iya, Satu kesalahan 20 rakaat ya. iya, 10 salam. Berarti kalau 5, berarti kan 50 kali sholat tobat. Plus yang 18 tadi, jadi berapa? 68. Penulis buku Magnet Rezeki, namanya siapa? Ustaz Nasrullah. Nah, Pak Nasrullah itu dia meraktikin sholat tobat sehari 57 kali sholat tobat. Hutangnya 21 miliar lunas tanpa bayar, tanpa nyicil, tanpa jual aset. Dan sekarang Pak Nasrullah kaya raya, tajir melintir. Nah, coba Bapak dan Ibu coba praktekin. Apa saya mesti bikin perusahaan Pak Haji? Nggak usah. Kan nggak ada di Al-Quran bikin perusahaan. Apa saya ikut multi level marketing Pak Haji? Nggak usah. Ngapain ikut multi level marketing? Kenapa Pak Haji nggak boleh ikut multi level marketing? Kalau Bapak dan Ibu ikut multi level marketing, Bapak dan Ibu mesti nyari downline. Nelepon, nyari downline, presentasi, buang-buang waktu. Kenapa nggak buat sholat taubat aja? Iya kan? Udah nyari downline. Yang kaya siapa? Kalau multi level marketing, kalau kita nyari downline, yang kaya siapa? Pemilik pabrik. Kalau Bapak mah cuma sekedar mobil doang sama rumah, ya kan? Pemiliknya kaya raya gak? Buduh, kaya raya tajir melintir. Nah, mau saya pakai ini dah. Bisa? Nah, jadi maunya saya, Bapak dan Ibu yang hadir di sini, yang duduk di sini dan yang nonton YouTube, kita paksain praktekin dan wajib nanti Februari kita ke Dubai plus umroh. Amin. Semuanya. Amin. Mau gak? Mau. Iya. Ucapan adalah iya. Kalau anak yatim nanti nggak ikut ke Dubai, dia umroh 160 anak Februari di luar kita. Jadi kita sendiri, anak yatim sendiri. Nanti anak yatim cari pendamping. Bapak dan Ibu mau gak dampingin anak yatim umroh? Mau. Nah, kita jadi pendampingnya. Bayar gak? Ya enggak lah, gratis. Iya. Nah, jadi Caranya nanti gimana Pak Haji gratis? hah? Caranya gratis. Dijorokin dari pesawat. Sip, tepuk tangan dong. Yo, Bapak apa pertanyaannya? Ayo. Oh, testimoni Pak Haji sedikit. Boleh. Man, shoot man. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kantong saya bolong apa kagak ini? Begini Pak Haji. Ya. Tepatnya setahun yang lalu, tanggal 30 sampai 31 Desember 2024, saya itu akan ada sidak di tempat kerja saya. Ya. Nah, setelah itu saya ingat nih, bagaimana caranya nih ya, kata Ya. saya, supaya Bagaimana? iya, bagaimana ini caranya supaya yang sidak ini kagak muncul di tempat kerja saya, gitu Pak Haji. Nah, saya nyimak waktu di YouTube pakai celana terbalik, pakai kaos kutang. Pakai kaos dalam dah, jangan pakai kaos kutang ya. Saya bukan anak perempuan. Kaos sendiri, kutang sendiri. Ya, maaf. Ya, nah singkat cerita Pak Haji ya, maaf. Itu sambil mengucap Bismillahirrahmanirrahim atas ridha Allah Subhanahu Wa Taala dan karomahnya anak yatim RDAY Kandang B, pimpinan Bapak Haji Dwi Susanto bin Suwondo yang sidak ke tempat kerja saya batal.
Saya pakai tuh Pak Haji, celana dalam terbalik. Ya, tuh ya, sama kaos terbalik. Saya pakai terus. Tapi kalau baju yang di luar sih nggak terbalik Pak Haji. Ya. Alat kelamin kebalik gak? Masih normal Pak Haji. Iya, masih ada. Nah, pada hari itu saya berangkatlah ke tempat Coba kerja. lihat dulu masih ada gak? Ada Pak Haji. Ada. Ntar kalau nggak ada tanyain bini saya. Tepatnya tanggal 30 dari jam 8, jam 9, jam 10 sampai jam setengah 3 ada yang ngasih kabar. Bapak, ke tempat Bapak nggak jadi sidaknya katanya, orangnya udah capek, balik. Wow, tepuk tangan dong. Nah, saya berpikir lagi, esoknya pasti ada lagi sidak tanggal 31. Nah, itu yang saya pakai lagi Pak Haji. Celana terbalik, kaos terbalik. Ya. Udah selesai, udah rapi, saya berangkat ke tempat kerja. Nyampe, saya tungguin dah santai gitu. Karena emang saya udah punya ya seperti itu. Jadi saya tunggu lagi jam 8, jam 9 sampai jam setengah 3. Kata yang pengawasnya, Ya. Pak, ini yang sidak daerah utara semua. Daerah selatan nggak jadi. Waduh, enak nih kata saya, nggak jadi, saya nggak disidak lagi. Tanggal 31 ya, jadinya nggak disidak lagi. 2 hari Pak Haji itu pakai celana dalam kebalik, jadi nggak jadi saya disidak. Wow, tepuk tangan dong. Sekarang celana dalamnya dibalik gak? Balik Pak Haji. Mana buktinya? Jangan dibuka. Ngeri saya. Ya Pak Haji. Ibu-ibu japri saya cuman lihat doang, mau lihat. Ngeri emen Pak Haji. Iya, kalau gede mending, kalau kecil repot. Maaf Pak Haji ya, saya begitu emang orangnya sama orang Bekasi emang semua. Ya. Iya. Iya. Jadi diliatin gak celana dalam kebalik? Enggak Pak Haji, enggak diliatin gitu maksudnya. Bingung saya soal liatinnya, malah bolong tanahnya. Iya, iya. Ya Pak Haji. Apalagi testimoninya? Testimoninya pada yang kedua, bukan kebetulan, bulan kemarin Desember 40 harinya mertua. Ya. Nah, pada saat 40 hari mertua ini menjelang 4 hari haknya saya bingung Pak Haji. Kata saya ini duit dari mana ini ya? Kata saya begitu. Ya. Bingung kan, paling enggak punya duit Pak Haji. Saya ingat lagi tuh Pak Haji. Apa yang diingat? Saya ingat banyak tuh Pak Haji. Itu yang dirogoh-rogoh begini gitu ya. Terus saya tempel. Gimana ngerogohnya? Ini kan kantong bolong Pak Haji ya nih. Apa? Ini kan kantong bolong tuh ya dia. Ya. Bener bolong ini mah. Tuh. Bolong, ya. Bolong saya 9 ya pertama saya ucap bismillahirrahmanirrahim kan gitu Pak Haji ya. Atas ridha Allah Subhanahu wa taala dan karomahnya anak yatim kandang B, pimpinan Bapak Haji Dwi Susanto bin Suwondo, saya dapat uang dari mana aja gitu. Saya usap-usap 9 kali, saya tempelin di lidah. Rasanya? Lumayan. Gitu. Udah nggak dirasain Pak Haji. Bagaimana rasanya udah bagian kata saya begitu. Yang penting saya punya duit gitu. Ya. Nah, besoknya ada orang yang hutang tersebut saya lupa. Transfer 2 juta. Ya. Bilang ke istri saya, Ya. ini ada yang transfer uang 2 juta gitu katanya. Ya. Masukin ke rekening ayah ya. Iya Neng, nggak apa-apa emang lagi kebetulan kata saya begitu. Ya. Ya. Yang keduanya setelah saya yang sholat malam itu Pak Haji. Ya. Ya, sholat malam yang bangun jam 00, senyum 41 kali. Kemudian mandi pandan. Kemudian tahajud baca Quran. Paginya saya ngucap sama teman saya, staf saya dah gitu. Maksudnya Bang, saya pakai duit dong 1 juta, kata saya begitu. Terus jawabnya dia lain daripada yang lain. Baik Bang, katanya ambil besok, begitu kata dia. Jadi saya 3 juta itu Pak Haji dapat situ. Semudah itu ya.
Iya, Semudah itu. semudah itu. Iya, semudah Iya, itu. semudah alat kelamin Bapak ya. Ya Iya, udah, Pak Haji. tepuk tangan dong. Ya. Masih. Kita panggil ke depan, duduk di depan Bu Roni, Pak Roni, dan putra-putrinya. Tepuk tangan dong untuk Pak Roni dan Bu Roni.